Malam ke-34. Saat malam tiba, Syahrazad melanjutkan ceritanya. Wahai Raja yang mulia, bahwa Raja Tiongkok berkata, bawa tukang cukur itu ke hadapanku. Dialah alasan mengapa aku membebaskan kalian semua. Setelah itu, kita akan menguburkan si bungkuk yang telah meninggal sejak kemarin dan membangunkan makam untuknya. Tidak lama kemudian, pelayan istana bersama si penjahit pergi ke penjara untuk membawa tukang cukur. Ketika ia dibawa ke hadapan raja, tampaklah seorang pria tua berusia 90 tahun, dengan wajah gelap, janggut putih, alis tebal, telinga kecil, hidung mancung, dan ekspresi yang tampak bodoh. Raja tertawa melihat penampilannya dan berkata, "Wahai pria pendiam, ceritakanlah sesuatu tentang kisahmu." Tukang cukur menjawab, "Wahai Raja, apa hubungan antara orang Kristen, Yahudi, Muslim, dan si bungkuk yang terbaring di sini? Mengapa mereka semua berkumpul?" "Mengapa kau bertanya?" tanya Raja. "Aku bertanya," jawab tukang cukur, "agar Raja tahu bahwa aku bukan orang yang suka ingin tahu atau banyak bicara. Aku dikenal sebagai si pendiam, nama yang mencerminkan sifatku." Mendengar ini, Raja memerintahkan agar seluruh kejadian tentang si bungkuk dan apa yang terjadi pada orang-orang dijelaskan kepada tukang cukur. Setelah mendengar semuanya, tukang cukur menggelengkan kepala dan berkata, "Demi Tuhan, ini benar-benar kejadian luar biasa. Buka kain penutup si bungkuk untukku." Kain itu dibuka, dan tukang cukur duduk di dekat kepala si bungkuk, lalu memindahkannya ke pangkuannya. Ia memeriksa wajah si bungkuk, kemudian tertawa terbahak-bahak hingga jatuh ke belakang. "Setiap kematian itu unik," katanya, "tetapi kematian si bungkuk ini layak ditulis dengan tinta emas." Semua orang yang hadir tercengang mendengar ucapannya, dan Raja pun terkejut. "Wahai pria pendiam, apa maksudmu?" katanya. Tukang cukur menjawab, "Wahai Raja, demi kebesaranmu, si bungkuk ini sebenarnya masih hidup." Ia lalu mengeluarkan sebuah kantong kecil dari ikat pinggangnya, mengambil sebotol salep, dan mengoleskannya ke leher dan urat leher si bungkuk. Kemudian, dengan sepasang penjepit besi, ia memasukkannya ke tenggorokan si bungkuk dan menarik keluar sepotong ikan bersama tulangnya yang masih berlumuran darah. Tiba-tiba, si bungkuk bersin, lalu bangkit berdiri. Ia menyeka wajahnya dan berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Raja dan semua yang hadir sangat terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Mereka tertawa terbahak-bahak hingga hampir kehilangan kesadaran. "Demi Tuhan," kata Raja, "ini sungguh luar biasa. Aku belum pernah melihat seseorang mati lalu hidup kembali. Jika bukan karena tukang cukur ini, si bungkuk pasti telah mati." Semua yang hadir berkata, "Demi Tuhan, ini benar-benar keajaiban." Raja memerintahkan agar cerita ini ditulis dan disimpan di perbendaharaan kerajaan. Ia kemudian memberikan jubah kehormatan kepada orang Yahudi, orang Kristen, dan pelayan raja, lalu membiarkan mereka pergi. Jubah kehormatan lain diberikan kepada si penjahit, yang diangkat menjadi penjahit kerajaan dan menerima tunjangan resmi. Si bungkuk pun mendapatkan jubah yang indah, tunjangan khusus, dan diangkat menjadi pendamping raja. Tukang cukur juga diberi hadiah, jubah kehormatan, serta gaji tetap. Ia diangkat menjadi tukang cukur kerajaan dan pendamping raja. Mereka semua menjalani kehidupan yang bahagia dan menyenangkan hingga ajal datang. Syahrazad berkata, cerita ini tidak kalah menakjubkan dibandingkan kisah dua Perdana Menteri dan Anis. "Bagaimana ceritanya?" tanya Dunyazad. Syahrazad pun memulai ceritanya. "Aku mendengar, wahai Raja yang mulia, bahwa di Basrah ada seorang sultan bernama Muhammad bin Sulaiman Al-Jaini. Ia adalah pemimpin yang dicintai rakyatnya, selalu murah hati kepada kaum miskin dan pengikut Nabi Muhammad SAW.
Sultan ini memiliki dua perdana menteri atau wazir. Yang pertama adalah Muin, pria yang sinis dan tidak peduli pada kebaikan. Yang kedua adalah Wazir Fadli bin Hakan, seorang pemimpin yang bijak dan murah hati. Semua orang mencintai Wazir Fadli dan sering meminta nasihatnya. Ia dikenal selalu mendukung kebaikan dan menentang kejahatan. Sebaliknya, rakyat membenci Muin yang sering menebar keburukan. Suatu hari, sang sultan memanggil Wazir Fadli dan berkata, "Aku ingin seorang budak perempuan yang kecantikannya tiada banding, penuh pesona, dengan tubuh yang indah dan sifat yang terpuji." Para pejabat berkata, "Gadis seperti itu harganya tidak kurang dari 10.000 dinar." Sultan segera memerintahkan bendaharanya untuk menyerahkan uang itu kepada Wazir Fadli, lalu memerintahkannya mencari gadis tersebut. Wazir Fadli setiap hari pergi ke pasar, memberikan instruksi kepada para maklar agar menunjukkan setiap budak perempuan yang harganya melebihi 1.000 dinar. Namun, setelah beberapa hari, tak ada satupun gadis yang memenuhi kriteria Wazir Fadli. Hingga suatu hari, seorang maklar datang kepadanya dan berkata, "Wahai tuanku, gadis yang Anda cari telah ditemukan." Wazir Fadli meminta gadis itu dibawa ke hadapannya. Maklar itu kembali membawa seorang gadis dengan kecantikan luar biasa, tubuh ramping, mata bercelat, pipi halus, pinggang kecil, dan lekuk tubuh sempurna. Suaranya lembut, dan keanggunannya seperti bulan purnama. Saat melihat gadis itu, Wazir Fadli terpesona. Ia bertanya kepada maklar, "Berapa harganya?" 10.000 dinar, jawab maklar. Pemiliknya bahkan bersumpah bahwa jumlah ini tidak cukup untuk mengganti semua pendidikan dan pelatihannya. Dia menguasai kaligrafi, tata bahasa, tafsir Al-Quran, ilmu hukum, kedokteran, hingga bermain alat musik. Wazir Fadli meminta pemilik gadis itu untuk menemuinya. Pemiliknya adalah seorang lelaki tua dari Persia yang tampak rapuh akibat usia. Ketika Wazir Fadli bertanya apakah ia bersedia menerima 10.000 dinar dari Sultan, lelaki tua itu menjawab, "Demi Tuhan, jika aku memberikan gadis ini secara cuma-cuma, itu sudah menjadi kewajibanku." Wazir Fadli segera memerintahkan agar uang itu ditimbang dan diserahkan. Setelah transaksi selesai, maklar memberi saran kepada Wazir Fadli, "Jangan serahkan gadis ini kepada Sultan hari ini. Ia baru saja melakukan perjalanan panjang dan perlu istirahat. Biarkan ia tinggal di rumah Anda selama 10 hari, pulihkan kesehatannya, lalu bawalah dia ke pemandian dan dandani dengan pakaian terbaik sebelum membawanya ke hadapan Sultan." Wazir Fadli setuju dan membawa gadis itu ke rumahnya. Ia diberi nama Anis Al-Jalis dan diberi kamar khusus, makanan, minuman, serta perawatan terbaik. Namun, Wazir Fadli memiliki seorang putra tampan bernama Nuruddin Ali, yang wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Sebelum meninggalkan rumah, Wazir Fadli memperingatkan Anis, "Anakku dikenal sering memikat hati gadis-gadis di daerah ini. Jangan biarkan dia melihat wajahmu atau mendengar suaramu." "Baik, tuanku," jawab Anis. Tetapi takdir berkata lain. Suatu hari, Nuruddin pulang ke rumah saat ibunya pergi ke pemandian. Ia bertanya kepada para pelayan, "Di mana ibuku?" "Dia sedang di pemandian," jawab mereka. Dari dalam kamarnya, Anis mendengar suara Nuruddin. Penasaran, ia mengintip dari pintu dan melihat Nuruddin yang tampan. Seketika, hatinya berdebar. Nuruddin juga melihatnya dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Nuruddin mendekati pintu kamar Anis dan masuk ke dalam. "Apakah kau budak perempuan yang ayahku beli untukku?" tanyanya. Anis, yang terpesona oleh pesona Nuruddin, menjawab, "Ya." Dengan keberanian yang dipengaruhi anggur, Nuruddin mendekati Anis. Ia memeluknya, menciuminya, dan akhirnya mengambil kehormatannya. Ketika para pelayan menyadari apa yang terjadi, mereka segera memanggil ibu Nuruddin, yang kembali dari pemandian dengan panik.
Setelah mendengar penjelasan para pelayan dan melihat keadaan Anis, ia menangis ketakutan. "Apa yang telah kau lakukan, anakku?" gumamnya, membayangkan amarah Wazir Fadli dan ancaman dari musuh mereka, Muin bin Sawah. Ketika Wazir Fadli kembali dan mendengar kejadian itu, ia sangat terpukul. Ia khawatir kehilangan kehormatan dan nyawanya sekaligus jika berita ini sampai ke telinga Muin, yang pasti akan melaporkannya kepada Sultan. Pagi pun tiba. Maka, Syahrazad menghentikan ceritanya.